Ya makanya yang diajak studi banding, yang diajak apa oleh teman-teman kita di Dewan tuh jangan tim sukses lagi, tukang parkir, tukang pala tuh aja dia studi banding. Anak-anak tamat SMA ini kan calon-calon pemalak loh, Mak. Calon-calon, kalau mereka tidak melanjutkan itu ya. Dan tidak dibekali ya? Nggak dibekal. Oh, tata ruang. Nggak ada lagi bicara pelatihan-pelatihan itu. Oh. Orang Action, sekarang ya? berbicara, makanya Singapura itu kan dulu kena babi. Iya, ya. Tak bisa dong, Pak Tua. Tapi indeks kemadaran orang Minang kan tinggi. Tapi kemolekan Sumatera Barat itu bonus. Ini Sumatera Barat, ini semuanya udah objek wisata, bro. Iya. Dari sudut manapun, nggak perlu lagi. Kalau kamu melihat, tidak perlu lagi objek wisata di Sumatera Barat. Kerasa dikit, nggak ada itu. Nggak ada. Nah. Mau efisiensi, mau nggak. Kalau sebanyak apapun dana, tapi nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal Dan itu peradaban tidak menjadi kekuatan pariwisata Sumbar, bullshit gitu. Nggak ada di dunia jalan layang itu orang jualan. Ya menyangkut nyawa manusia. Wah, kerajo. Pariwisata itu ada estetika, ada etika di situ. Ya, podcast kok kelaco, tapi hasilnya kan nggak ada apa nih kuar-kuar. Bukan persoalan ini. Banyak objek wisata dibangun di Sumatera Barat ini, saya pastikan lambat laun akan ditinggalkan oleh orang. Misalnya, bro lihat di Jalan Panjang. Bus-bus, mobil-mobil mewah yang parkir di situ. Tapi di rest area Alan Panjang Kebun Teh itu kan plastik-plastik, toiletnya. Ada ngewat jadi itu bertahan pintu tuh, nggak masuk. Top 100 channel emang tukang otak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore menjelang maghrib, kami berjumpa lagi dalam suasana halal bihalal Idul Fitri dengan tokoh luar biasa Sumatera Barat, Ranah Minang, Muhammad Zuhrizul Maete nama kerennya di kancah perkulakan Sumatera Barat. Dia adalah sosok yang tidak disangsikan lagi dalam kepariwisataan. Selamat sore, Sore, bro, komisaris antara luar biasa, bro up. Pertanyaannya? Ya, bagaimana evaluasi pandangan Mete terhadap impact dari arus mudik bagi dunia kepariwisataan Sumatera Barat? Kayaknya dunia pariwisata Sumatera Barat selama Lebaran ini agak lembut dengan kedatangan para wisatawan. Agak lama. Agak lama. Dengan bahasa-bahasa klasik yang selalu muncul, parkir, tarif, segala macam. Tapi itu terserah lah. Bagi Mete, bagaimana sih potensi dan harapan kepariwisataan Sumatera Barat ini pasca Lebaran? Ya makanya yang diajak studi banding, yang diajak apa oleh teman-teman kita di Dewan tuh jangan tim sukses lagi, tukang parkir, tukang pala tuh aja dia studi banding. Oh. Nah, ikut pelatihan BIMTEK yang ikut pelatihan tim-tim anggota Dewan. Nah, terus kita marah-marah, nggak bisa berang-berang, waduh. Jadi pernah nggak mereka diedukasi tukang parkir itu? Pernah diajak BIMTEK nggak dia? Pernah nggak tukang-tukang pala itu diajak studi banding ke Bali? Ya, gue yang dibawa studi banding mah orang-orang Itu kan bumbu. Ya? Ketika sebuah destinasi ramai dikunjungi gitu kan. Ya. Bumbu itu. Supply and demand namanya itu kan. Ya. Tapi Ketika katanya keras tadi. Ya keras betul. jangan ke arah situ Berjelas-jelas. langsung. Ya, berjelas-jelas. Ya berjelas-jelas. Badai teta, bajale. Perlu perda perparkiran, perda apa namanya ketika libur panjang, weekend, destinasi harga parkir sekian naik. Bisa jadi kan? Nah, makanya Ambo menyampaikan dalam visi misi Gubernur Sumbar, kebetulan terlibat pariwisata ke depan itu Masih ada gubernur di dunia pariwisata. masih lah.
Brotoart jangan salah, dari 8 juta target sekarang wisata ke Sumatera Barat itu 13 juta. Kita tetap apresiasi lah. Target 13 juta 2025. Walaupun ada polemik, itu orang kampung yang pulang ke Sumbar mau, orang kampung mau enggak, selagi dia membelanjakan uangnya dan dia tinggal di Sumatera Barat nih minimal 8 jam, dianggap wisatawan. Iya, betul. Mau dia pulang kampung, mau enggak, tapi dia ini lah. Itu teori itu. Ya. Jadi pariwisata ke depan itu saya nyambung dengan apa yang Brotoart podcast dengan Bro Wagub, itu menarik. Itu absolute interested. Nah, karena memang itu sesungguhnya yang menjadi masalah di Sumatera Barat dan Minangkabau, kita tidak mengedukasi dini. Ya. Jadi enggak apa-apa 3 tahun lagi, 5 tahun lagi baru hospitality itu ada, tapi mulai dari dunia pendidikan itu sudah mulai ditanamkan. Karena anak-anak tamat SMA ini kan calon-calon pemalak loh, Pak. Calon-calon, kalau mereka tidak melanjutkan itu ya. Dan tidak dibekali ya. Tidak dibekali. Jadi pariwisata yang sesungguhnya itu yang disampaikan oleh Bro Wagub, bahwa dia tidak bicara pariwisata, dia bicara peradaban, Perilaku. ya. Sementara kepala-kepala daerah itu kan masih mindset dia itu kan masih pariwisata itu identik dengan objek wisata, itu yang salah. Pariwisata identik ya buayan kalian, nah itu pariwisata tuh. Tapi merubah perilaku atau mindset atau apalah namanya peradaban itu kan butuh waktu. Itu dia di dunia pendidikan. Ya. Dunia pendidikan dan ketegasan regulasi. Jadi dalam RPJMD Berarti tadi tunjang menunjang itu. Oh iya, dan itu yang lebih berwenang itu adalah bupati dan wali kota. Karena yang mengeluarkan izin objek wisata, yang mengeluarkan izin restoran, mengeluarkan izin dari hotel itu adalah wali kota dan bupati. Yang lebih berperan itu di pariwisata itu sebetulnya wali kota dan bupati. Jadi gini, bisa dia bikin standarisasi suatu objek wisata. Ini standarisasinya, toilet Anda harus begini. Itu dinas kesehatan nanti cek. Restorannya UMKM harus begini, harus ada daftar harga. Hospitality-nya harus begini. Kalau Anda melanggar, itu tertulis, dibikin edaran oleh wali kota bupati. Maka dibikin peringatan 1, peringatan 2. Kalau toiletnya masih kotor, peringatan 3. Kalau cabut izinnya. Sementara Itu yang sampai dia memverifikasi kotor wali kota. dengan jajarannya. Oh iya, kan ada dinas Kesehatan, dinas tata ruang. ada lagi bicara pelatihan itu. Oh. Orang Action, sekarang ya? berbicara, makanya Singapura itu kan dulu kandang babi. Iya. Bro, kandang babi. Masyarakat Singapura itu termasuk masyarakat paling kotor dulu. Itu peternakan babi Singapura tuh. Datang Lee Kuan Yew, dia bikin peraturan siapapun yang melanggar sanksi. Maka dikenallah Singapura itu peradabannya menjadi negara fine city. Nah, itu fine city itu negara denda, siapapun melanggar denda. Tak bisa dong, Pak Toa. Tapi indeks kemadaran orang Minangkabau kan tinggi. Tapi sanggupkah seorang Wagub menggugah kotak Pandora yang telah berkarat itu? Saya ada yang pro kontra dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Saya sebagian besar setuju dengan Itu apa gubernur. Maksudnya apa? Gubernur proaktif berkolaborasi dengan bupati, kolaborasi dengan wali kota, ya. Dia dorong wali kota, bupati dan gubernur pun berkolaborasi dengan kementerian. Itu sesungguhnya akan bisa merubah. Ya, seorang Pasko kan tidak gubernur. Yang kita sampaikan sekarang gubernur, termasuk gubernur Mayadi. Bisa dia kok. Jadi tidak ada lagi yang jalan sendiri-sendiri. Bisa wali kotanya yang proaktif ke gubernur, bisa bupatinya yang proaktif, bisa gubernurnya yang proaktif dengan wali kota. Lagi yang mengguguh hebat pariwisata Sumbar itu harus dengan kolaborasi kepala daerah. Kolaborasi. Kalau tidak, pariwisata ini akan terjebak dalam stunting. Ya. Gandeng PHRI untuk standarisasi restoran, PHRI ya, gandeng IATA untuk standarisasi safety prosedur di pantai-pantai. Kemarin 12 orang itu Anyui Deno di Tiko. Karena dari dulu Ambula menyampaikan setiap pantai itu harus ada sertifikasi K3 minimal 1 orang. Itu yang tidak ada. Jadi pariwisata ke depan itu pariwisata berbasiskan standarisasi usaha wisata,
Jadi siapa yang tidak standar usaha wisatanya ditutup dulu sementara. Nggak perlu ribut-ribut lagi dengan masyarakat. Udah tutup. Tutup aja dulu. Sementara. Ya. Sampai dia benahi toiletnya, benahi menunya, benahi yang lain-lainnya sesuai standar. Yang kedua, pariwisata berbasiskan sertifikasi pelaku usaha. Sekarang ada nggak tuh? Yang ada kan bintek-bintek di hotel. Bintek-bintek di hotel itu kan yang datang tak sia-sia. Nggak cemen lagi ya? Datang tim sukses yang datang. Kadang majelis taklim nggak ada. Makanya sakit Sumatera Barat itu. Aja dong, kita nggak boleh marah-marah dengan tukang parkir, nggak boleh marah-marah dengan orang pala. Pernah nggak mereka kita ajak teman-teman itu, adik-adik kita itu? Dan bukan di objek wisata saja. Pariwisata itu di pasar juga, yang parkir di pasar juga berhubung pariwisata. Yang tukang parkir dimanapun itu. Nah, kolaborasi gubernur, bupati, wali kota, apa yang dilakukan oleh saya melihat ketegasan. Kalau baik nggak apa-apa, kita tiru apa yang dilakukan oleh gubernur Jawa Barat. Tapi jangan lebay. Kalau saya lihat karena kadang-kadang kan terlalu lebay juga nggak boleh. Ya, tapi kan persoalannya kita bandingkan gesturnya Maelti dengan Pasko kan bertolak belakang dalam menggas pariwisata ini. Ya, saling melengkapi. Belum lagi dinas teknis yang menunjang sektor pariwisata. Itu yang menjadi salah satu lagi, tidak seluruh apa yang diinginkan gubernur itu dilakukan oleh OPD teknis. Nah, termasuk ini Vasco ini nanti kadang-kadang dia letih itu. Sama Audi dulu juga begini, bukan akhirnya dia letih karena OPD terkait di bawah itu dia tidak paham apa keinginan dari pimpinannya. termasuk underbo sektor pariwisata. Semua. Mulai dari TP2 Dewi, Ya. lagi yang si Pak Bu Sari ini. BPPD. Ya. Nggak jelas, hanya label-label doang. Oh, kalau TP2 Dewi 0 rupiah anggaran dari pemerintah, kita Ya, harusnya sumbangkan 15 nagari P2 untuk Dewi mengkoordinasikan, berkolaborasi dengan para pemilik pokir ini untuk menjalankan itu. itu is not. Kadang-kadang kan is not TP2 style. Dewi ini kan sok menjadi sok menjadi underbo yang kuat dengan panding pula. Itu sudah menjadi tradisi yang boleh apapun pelatihan banyak tidak tepat sasaran. Pada akhirnya sekarang hukum alam yang terjadi. Siapa yang ingin maju daerahnya maju, siapa yang tertinggal karena kita tidak menanamkan suatu grand design pariwisata itu untuk role model Sumatera Barat ini seperti apa sih? Kabupaten Solo itu role modelnya seperti apa sih? Nah, disampaikan ke bupatinya, itu Bukit Tinggi role modelnya apa? Si Junjung role modelnya apa? Nah, sementara payung dari semuanya itu adalah peradaban. Jadi ketika pariwisata yang diusahakan, maka peradabannya lama-lama akan hilang. Terjadilah orang boda ngalo di pantai lah pakai kutang lo kini, orang anak nagari. Bukan itu pariwisata. Peradabannya hilang karena pariwisatanya yang dikejar. Tapi kalau peradabannya yang dibangun di Sumatera Barat ini, bagi kami pariwisata itu bonus, bro. Kemolekan Sumatera Barat itu bonus. Ini Sumatera Barat ini semuanya udah objek wisata, bro. Iya. Dari sudut manapun, nggak perlu lagi, kalau kamu melihat tidak perlu lagi objek wisata di Sumatera Barat. Setiap sudut Sumatera Barat ini sudah objek wisata. Kemana saja kita pergi. Kemana saja. Kita jalan ke pesisir selatan itu pantai, Nah, cuma jalan ke Singkara itu danau aja. Cuma persoalan fundamentalnya peradaban. Peradaban, perilaku. Nah, penguatan itu ada gubernur, ada wakil gubernur, ada bupati, ada wali kota. Ya, Sejauh mana dia mampu mengkolaborasikan ini? itu yang harus kita dukung bersama mimpi besar itu. Mana lihat ini seperti di Padang ini, satu rumah adat Padang, rumah apa Kajang di Kuranji masih banyak, satu aja dianggarkan oleh APBD, itu sudah luar biasa bagi wisatawan. Bahwa dulu orang Padang itu rumahnya seperti ini. Rumah adat berapa banyak yang mau roboh sekarang? Ya. Salah satu yang menarik itu di Padang ini kita lihat. Padang. Pulau Pemuntusan. Di sana ada sunset dan sunrise. Sunset dan
Ya, Apa beda matahari terbenam. ya semuanya alam Sumatera Barat ini kalau menurut Ambo seluruh Sumatera Barat ini adalah objek wisata. Ya, Wis mantap. ya. Apa kaitannya dengan faktor yang belakangan ini, yaitu ada efisiensi, ada ini, apakah akan menjadi kemunduran bagi dunia wisata Sumatera Barat? Nggak ada. Ya kerasa dikit, nggak ada itu. Nggak ada. Ah. Mau efisiensi, mau ndak. Kalau sebanyak apapun dana, tapi nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal Dan itu peradaban tidak menjadi kekuatan pariwisata Sumbar, bullshit gitu. Karena sudah sampaikan tadi, alam Sumatera Barat itu sudah, seluruh alam itu sudah objek wisata. Orang masuk ke gerbang Sumatera Barat itu sudah masuk ke kawasan wisata. Nah, tinggal manusia-manusia yang di dalamnya itu masuk, mereka ke Sumbar kiri kanan Saro. Nah, itu seperti yang menjawab. Orang melihat, oh ternyata Sumatera Barat itu nagari sampah. Ya, bangkai-bangkai PKL, terus di Kelok 99 saya sudah dari Kelok 9, nah, Kelok 99, ya 4 tahun yang lalu. Ya, nggak ada. Itu sudah menyangkut nyawa manusia. Nggak ada di dunia jalan layang itu orang jualan. Ya, menyangkut nyawa manusia. Itu Akrajo. Itu kan keunikan. Pol PP itu Akrajo. Ya keunikan lokal. Bukan unik gitu. Itu budaya. Pariwisata itu ada estetika, ada etika di situ. Nah, tugas masyarakat apa? Bikinin nih tempat mereka, rest area, food center, satu kawasan bikin situ. Iko yang jual sate, Iko kan yang dijualnya mie Indomie. Iko konter sate, konter soto, Iko konter sup, Iko gorengan, jus. Jadi satu kali bus berhenti di situ, apapun makanan di situ ada. Ya. Nah, ini mereka bikin tonggak-tonggak sampah dibuang di flyover Kelok 9. Terus pemerintahnya itu di mana? Dia digaji oleh negara, diberikan fasilitas, diberikan ajudan, diberikan TNI, diberikan Pol PP, diberikan polisi, tidak bisa menggerakkan, menertibkan. Itu kan aneh. Untuk apa pemerintah? Ya, kalau mau berjelas-jelas tentang peradaban itu nggak bisa, bro. Keinginan dari penguasa itu tetap, nah, kolaborasi dengan kabupaten kota. Ini kan awak bicara, itu kewenangan provinsi. Oh, itu nak kewenangan kabupaten kota ada. Nah, muncullah kolaborasi. Apa yang dilakukan oleh saya di Mulyadi itu, saya melihat dia kolaborasi dengan bupati. Ya. Dia ajak menteri begitu membangun Sumbar itu ke depan. Nah, habis podcast ini, Pol PP mulai tertibkan ini. Podcast kok kelaco, tapi hasilnya kan tidak ada. Apa nih keluar-keluar? Bukan persoalan itu. Ini perlu karena mindset itu terhadap peradaban maupun memang lemah. Bro, tahu nggak? Masyarakat Harus sengaja dijaga. buang sampah tepi jalan di Sumatera Barat ini. Itu peradaban apa yang dibuat oleh? Kan tepi jalan ya buangan Saro. Painya pegawai negeri. Ya pakai baju pegawai negeri, berhentinya lembe-lembean otonya, buang Saro tepi jalan. Ya. Nah, itu yang harus dibangun di Sumatera Barat itu. Kalau objek wisata nggak perlu lagi objek wisata. Banyak objek wisata dibangun di Sumatera Barat ini, saya pastikan lambat laun akan ditinggalkan oleh orang. Kita lihat beberapa sekarang. Orang nggak bicara objek wisata lagi. Orang berbicara tentang dia menikmati pasar Padang seperti pasar Padang. Mungkin nggak pasar Padang itu ada food night market di situ. Dia bisa kuliner di situ. Karena di pondok parkir pun kita susah untuk kuliner di pondok. Ya. Ya kenapa tidak di Padang Padang di pasar Padang itu orang pasar raya itu orang bisa macam-macam kuliner ada di situ. Tapi mindset kepala daerah ini masih mindset pariwisata itu adalah objek wisata, bukan membangun budaya, membangun peradaban, membangun sikap bangga bahwa kampung saya ini menjadi kota terbersih gitu. Bahwa tidak ada kota kami sudah memulai mengelola sampah sendiri gitu. Ya, tidak ada lagi kita melihat sampah kiri kanan. PKL tidak kami usir, PKL tidak kami zolimi, tapi PKL ini kami buatkan satu tempat. Nah, seperti di Alan Panjang misalnya, bro, lihat di Alan Panjang, bus-bus, mobil-mobil mewah yang parkir di situ.
Tapi di rest area Alan Panjang Kebun Teh itu kan plastik-plastik, toiletnya ada buat jadi itu bertahan pintu tuh, nak masuk rata. Ciri batahan pintu toiletnya, itulah keadaan kita. Medis benar. Nah, bikinkan rest area di situ. Nah, itu di sanalah perannya pemerintahan itu hadir. Itu dia. Tugas pemerintah cuma accessibility, amenity, dua itu aja. Iya, accessibility, amenity. Daya tarik Tuhan yang bikin. Ya. Daya tarik Tuhan yang bikin. Nah, SDM 4 pilar pariwisata itu accessibility, jalan. Yang kedua itu amenity, fasilitas. Termasuk rest area di situ. Yes. Hah? Ini untuk rest area nggak ada lagi ke depannya lah. Kalau bisa bus wisata itu berhenti di rest area, dia mau makan sate, ada mau makan sup, ada mau makan macam-macam kuliner, karena kuliner bagian dari pariwisata. Amenity, atraksi itu pelaku pariwisata. Ya. Nah, SDM ini juga peran dari Dinas Pendidikan. Sedikit bro, 2013 Ambo mewakili Indonesia untuk Forum East Asia Latin Amerika, FEALAC Forum. Nah, di situ ada Pak IGD Ardika, ada almarhum Mas Doto ya, yang dari Jogja. Nah, di situ kami membahas tentang tourism sustainability, tourism ethic di situ. Bahwa pariwisata itu tourism is feel. Jadi orang berbicara pariwisata itu rasa. Rasa. Ya. Orang berwisata itu sudah mulai dia turun dari pesawat. Ya. Apa perilaku orang di luar bandara. Nah, Vasco sekarang dia suruh tukang angkat itu pakai data bagus. Ya. Terus dia keluar dari bandara, dia lihat kiri kanan jalan. Ini selemak peak, enggak trotoar, masih ada selemak peak. Aturan 3 hari menjadi besok kita pulang. Terus dia jalan lagi ke hotel, dia lihat bangunan-bangunannya, ada bagonjong-bagonjong banyak nggak? Sekarang bagonjong, Vasco sudah mulai ini kan suruh pakai gonjong. Itu kita dukung hal-hal yang begitu. Saya melihat cerah Sumatera Barat kalau konsisten, dan beliau ini didukung oleh kepala-kepala dinas. Ya, jangan ada lagi kepala-kepala dinas itu yang bisik ini dia jadi kepala, nggak ada lagi, objektif pilih siapapun yang akan membangun Sumatera Barat. Nah, sampai di hotel dilihat lagi perilaku dari orang hotelnya. Ya, ramah nggak? Sampai di objek wisata dilihat lagi orangnya ramah, budayanya ada nggak? Itu sesungguhnya pariwisata karena dia bercerita mulai dari dia mendarat. Ada storytelling, ada experience pengalaman dia tentang suatu daerah. Dan itu menjadi auto endorse. Ya, Brona pergi ke mulai dari bandara kan melihat perilaku orang kan. Kita pergi ke luar negeri ke Korea, mulai dari bandara udah kita lihat ini orangnya gimana karakternya. Itu pariwisata yang sesungguhnya. Ada cerita dari perjalanan orang. Ya, dia melihat pergi dia ke Payakumbuh, dia lihat kiri kanan masih ada sampah-sampah kiri kanan jalan. Pergi ke tanah datar, nah berarti orang Sumatera Barat ini orang kotor. Pergi ke toiletnya, batahan di tangan, hendak sampah ya bantu. Nah, orang menilai peradaban itu. Nah, sekarang saya senang sekali, kita masih punya harapan sekarang ada Pak Maheldi dulu memang kabupaten kota, bupati wali kota kurang mendukung, itu tidak bisa kita pungkiri bro. Ya, sekarang saya lihat setiap ke daerah Bapak Gubernur koordinasi dengan Bapak Bupati, kemarin saya ikut duduk bersama Pak Wali Kota Payakumbuh, Bupati 50 kota, Pak Gubernur langsung mengeksekusi sesuatu. Nah, itu bagus untuk Sumatera Barat. Sudahlah bertengkar-tengkar itu, kita bukan peradaban Minang. Orang Minang itu basilang kayu ditungku, mako api kayu duit. Nah, iko yang harus dibangun ke depan, dan harapan pariwisata Sumbar masih ada. Nggak ada daerah. Oke, Mete, kita akhiri podcast di Ngopi Toat dan Top 100 Channel ini bersama Muhammad Zurizul, tokoh sentral di balik kemajuan pariwisata Sumatera Barat. Nah, jelas lepaskan ego jabatan, mau gubernur, mau wali kota, mau bupati atau segala macamnya. Ayo duduk bersama dan action. Ya, dan bikinlah event-event wisata, bukan orang kampung banyak datang, tapi hotel-hotel di Sumatera Barat ini penuh. Itu ukuran event wisata hebat atau tidak. Bukan orang kampung banyak datang, tapi penuh enggak hotel di seluruh Sumatera Barat kalau Dinas Pariwisata bikin event wisata. Ya. Satu lagi, efisiensi anggaran nonsen untuk downgrade pariwisata Sumatera Barat. Oke, billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulid batin.